Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduh engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita ada hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Amen. Karena kemurahan Tuhan. Amen. Yang sepakat katakan amin bersama. Amen. Bapak Ibu. Amen. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita memuji nama Tuhan. Kita mau membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Lagi katakan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya.
tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Naikkan pujian ini kembali dari depan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi katakan, Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Bapak Ibu, kita sedang menyanyikan lagu atau nyanyian janji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus naik, Dia menyediakan tempat buat kita, dan sesudah itu Dia akan kembali mengangkat kita bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Ayo kita dengan yakin naikkan kembali pujian ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama ya, katakan lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu. Sekali lagi katakan. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Tunjuk kiri kanan. Upahmu besar di surga. Lagi katakan. Upahmu besar di surga. Lebih meriah lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan memberi
Tanpa musik sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan yang hebat. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami bawa hidup kami, hati kami kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau terima Tuhan. Hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami. Tuhan mari. Inilah kerinduan umat-Mu Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Lewat penyembahan yang kami naikkan di tempat ini ya Tuhan. Senarabaya. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik ya Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami, kami bawa kepadamu sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, ini kerinduan kami di tengah kegelapan dunia, membawa
tangan buat Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, naikkan kembali dari depan. Tuhan, inilah hidup. Ya Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku Menjadi milikmu ya Tuhan. menjadi milikmu. Pakai setiap kami ya Tuhan menjadi Allah, Jadikan kami menjadi terang Tuhan. di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan Katakan sama-sama di dapat. bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Adalah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapilah rencana-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi Lebih lagi katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan, bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. mulai sembah Dia. Pakailah kami Tuhan, menjadi anak-Mu. Ya Tuhan,
Terima kasih ya Bapa, bersyukur buat anugerah, kebaikan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di siang hari ini kami datang dengan hati yang penuh sukacita. Karena kebaikan, kemurahan Tuhan selalu berlimpah bagi hidup kami. 10 bulan sudah kami lalui di tahun 2025. Kami sadari ini tahun yang tidak mudah. Banyak tantangannya, banyak kendala yang sudah kami hadapi. Tapi kami melihat bagaimana tangan Tuhan sendiri ada. Berjalan bersama dengan kami. Memberi kekuatan, perlindungan, pemeliharaan. Keluputan demi keluputan. Ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Siang ini juga kami datang dengan ucapan syukur kami atas segala kemurahan hatinya Tuhan. Biarlah dalam 2 bulan ke depan Tuhan mengakhiri tahun ini, kebaikan-Mu tidak akan pernah menjauh dari hidup kami. Bahkan kami akan menutup tahun ini dengan penuh kemenangan yang gilang gemilang. Karena tangan Tuhan yang besar yang menuntun setiap langkah kaki hidup kami ini ya Bapa. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan langkah hidup kami. Beritakanlah terus senantiasa firman-Mu bagi hidup kami. Dan biarlah kami punya gaya hidup yang menyukai merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga firman Tuhan betul-betul meresap, menyatu dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Beritakanlah kembali firman-Mu. Biarlah firman Tuhan merema bagi hidup kami semuanya. Urapi setiap kami. Sehingga firman Tuhan betul-betul yang mengajar bagi hidup kami. Sehingga saat kami pulang, kami tidak sama dengan saat kami datang. Karena firman Tuhan yang mengubah pola pikir kami selama kami beribadah dan mendengar firman Tuhan di tempat ini. Dan ini juga dalam minggu pertama kami akan membawa setiap persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih semua apa yang bisa kami kembalikan, persembahkan pada siang ini. Semua karena anugerah dari Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa. Kami datang dengan hati yang bersyukur buat semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami akan persembahkan dengan ucapan syukur kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat siang Bapak Ibu ya. Bagaimana kalian Bapak Ibu hari ini, baik semua? Ya, puji Tuhan ya. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan bawa persembahan kita hanya 1 kali. Jadi baik persepuluhan, persembahan lainnya. Nanti seperti biasa Bapak Ibu akan bawa ke depan. Masukkan di kotak yang ada di kiri kanan saya. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan Bapak Ibu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang buah roh yang ke-8 yang ada di Galatia pasal yang ke-5. Yaitu tentang kelemah lembutan Bapak Ibu ya, tentang gentleness. Kelemah lembutan ini adalah bentuk kekuatan. Namanya kayak lemah lembut gitu Bapak Ibu. Seolah-olah identik kayak lemah gemulai. Sesuatu yang lemah begitu ya Bapak Ibu ya. Padahal kalau dipelajari betul tentang kelemah lembutan ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Tidak banyak Bapak Ibu orang yang punya kelemah lembutan ini. Tidak banyak. Bahkan Alkitab saja hanya menyebutkan cuma 2 sosok yang punya kelemah lembutan. Dari sekian banyak tokoh, cuma Tuhan Yesus dan Musa Bapak Ibu. Yang lain tidak mendapat predikat itu. Berarti ini bukanlah sesuatu yang mudah didapati oleh setiap kita.
Tapi sepanjang bulan Oktober ketika saya mempersiapkan khotbah apa ya yang harus saya bawa di November. Saya diarahkan, dibawa hati saya tuh ke sini Bapak Ibu. Dan waktu saya pelajari, wow luar biasa ini memang. Karena Bapak Ibu yang namanya kelemah lembutan itu adalah sebuah kekuatan untuk bisa mengendalikan diri. Terutama dalam kaitannya berhubungan dengan orang lain. Ini berbeda dengan buah roh yang ke-9 yang namanya penguasaan diri. Ini kan yang ke-8 ya, kelemah lembutan ya. Buah roh yang ke-9 tentang penguasaan diri itu kaitannya sama mengendalikan diri betul. Tapi itu terhadap diri sendiri. Disiplin diri gitu ya dalam hal membangun karakter misalkan dalam hal makan, olahraga dan sebagainya. Itu disiplin terhadap diri sendiri Bapak Ibu. Lakukan apa yang benar, menolak apa yang tidak benar. Itu penguasaan diri. Itu buah roh ke-9. Tapi yang dimaksudkan di gentleness buah roh yang ke-8 tentang kelemah lembutan. Sama bentuk pengendalian diri, kekuatan tuh Bapak Ibu. Tapi dalam kaitannya berhubungan sama orang. Ah itu loh Bapak Ibu. Kalau dalam dunia psikologi itu ada yang disebut dengan namanya kecerdasan emosi. EQ Bapak Ibu tahu ya, EQ ya. EQ Bapak Ibu ya, itu jadi emotional quotient. Kecerdasan emosi. Hanya perbedaannya, ini memang agak mirip kalau saya lihat, agak mirip. Antara kecerdasan emosi dengan buah roh kelemah lembutan agak mirip. Dan ada kemiripan memang. Miripnya dalam arah tujuan. Karena ini dua-duanya sama dalam bagaimana kita bisa cerdas dalam membangun hubungan dengan sesama. Orang yang punya kecerdasan emosi yang baik, dia tahu menempatkan diri, dia tahu cara bicara sama orang yang benar gimana. Dia tahu gimana cara supaya nggak nyinggung orang kalau bicara. Dia tahu cara melakukan sesuatu yang tepat. Ya, dia bisa membaca situasi Bapak Ibu. Sehingga orang-orang yang cerdas emosi ini biasanya banyak yang berhasil Bapak Ibu. Ya. Nah, hanya bedanya kecerdasan emosi itu sesuatu yang bisa dipelajari. Namanya juga kecerdasan. Dan itu berangkatnya dari jiwa. Dia punya daya tahan pun juga pendek. Berbeda dengan lemah lembut. Ini adalah buah roh. Berangkatnya dari roh. Artinya dari hubungan relasi Bapak Ibu dengan Tuhan. Sehingga menghasilkan buah roh Bapak Ibu. Dan ini punya daya tahannya panjang. Kekuatannya jauh lebih besar daripada sekedar kecerdasan emosi dalam berelasi dengan sesama. Jadi ini Bapak Ibu penting mempelajari ini dan punya ini. Sebab orang yang punya kelemah lembutan ini adalah sebuah sikap yang pantas untuk orang itu bisa diterima dan disukai oleh orang lain. Tanpa punya kelemah lembutan maka dia tidak akan disukai dan akan dijauhi sama banyak orang. Nah masalahnya Bapak Ibu kita ini bukan makhluk individualis. Bukan makhluk yang personalis gitu Bapak Ibu yang hanya menyendiri begitu. Karena di dunia kesehatan udah udah di riset, udah diteliti Bapak Ibu bahwa orang yang menyendiri, mengucilkan diri. Akhirnya orang-orang ini akan punya daya tahan imunitas yang turun. Kekebalan yang lemah Bapak Ibu. Berbeda dengan orang yang punya bergaul dengan komunitas tapi jangan salah bergaul. Punya komunitas, punya support system gitu Bapak Ibu. Maka orang ini akan punya daya tahan tubuh juga yang kuat. Makanya setiap orang membutuhkan orang lain. Setiap orang harus ada orang lain di sekitarnya yang bisa menopang hidupnya. Nah supaya kita bisa punya orang lain yang ada di sekitar kita. Yang bisa dekat dengan kita Bapak Ibu. Mereka enggak risih dengan kita. Mereka ingin dekat dengan kita. Maka harus dibangun sebuah sikap yang pantas. Untuk bisa diterima dan diakui oleh orang lain. Namanya gentleness, kelemah lembutan. Dan Bapak Ibu perlu sadari bahwa ini adalah sebuah kekuatan. Ini bukan sebuah kelemahan. Namanya kayak lemah. Kelemahan. Lembut ya. Lemah lembut. Tapi ini sebuah kekuatan. Makanya judul yang saya kasih itu namanya Bapak Ibu. The Invisible Strength. Kekuatan yang tidak nampak. Nggak nampak kekuatannya. Orang nggak pernah bisa lihat. Tapi ini adalah sebuah kekuatan yang besar. Nah Bapak Ibu seringkali digambarkan, dianalogikan. Kelemah lembutan itu seperti kuda liar yang sudah dijinakan. Jadi kuda liar ini punya kekuatan besar. Tapi ada gak yang berani dekat-dekat sama kuda liar? Saya lagi coba pelajarin ini kayaknya bahaya sekali ya dekat sama kuda liar. Jangan-jangan kita kena tendangannya Bapak Ibu. Wah itu kalau ditendang sama kuda keras banget Bapak Ibu. Tenaganya kuat. Orang pasti gak ada yang berani dekat-dekat sama kuda liar. Sama.
Orang yang tidak punya kelemah lembutan, tidak ada orang yang berani dekat-dekat sama dirinya. Takut kena senjatanya, omongannya Bapak Ibu tajam. Ya, sikap perilakunya bisa menyakitkan, bisa merugikan, bisa mengecewakan. Makanya orang lebih baik menghindar, gak mau dekat-dekat sama orang itu. Dan akhirnya orang yang tidak punya kelemah lembutan, dia hanya menyendiri karena orang menjauhi. Nah, 3 ciri yang hendak saya bagikan. Yang pertama Bapak Ibu, ciri orang yang punya kelemah lembutan itu adalah responsif bukan reaktif. Ini sudah dibahas di ibadah pertama. Ciri yang kedua adalah memaafkan bukan menghakimi. Ini sudah dibahas di ibadah yang kedua. Yang ketiga itu bersedia diajar bukan sukar didekati. Ini akan dibahas di ibadah yang ketiga sekarang. Kalau Bapak Ibu memang membutuhkan, ingin tahu lebih banyak tentang apa sih itu responsif sebagai ciri dari kelemah lembutan, silahkan dengar, nanti ada di YouTube Bapak Ibu ya. Sengaja memang kami di sini sengaja buat YouTube itu tujuannya untuk rekaman supaya punya data. Sebab zaman dulu ada namanya di gereja itu Tehillah Production. Jadi seringkali khotbah-khotbah itu direkam dalam bentuk CD dan dijual di counter depan, biasanya begitu ya kalau Bapak Ibu ingat ya. Sehingga Bapak Ibu yang memerlukan khotbah yang terlewat, Bapak Ibu bisa membelinya. Nah sekarang sejak COVID itu tidak ada lagi Tehillah Production-nya Bapak Ibu. Maka kami cabang harus ngulik otak kira-kira begitu ya, harus muter. Gimana caranya supaya tetap bisa punya arsip, tetap bisa punya datanya. Sehingga saat nanti kalau ada jemaat, pengerja yang ingin mendengar khotbah yang terlewat atau ingin mendengarkan kembali khotbah yang mana misalkan, bisa tinggal ambil dari YouTube dan itu malah gratis, gak usah bayar. Seringkali yang bayar dicari, yang gratis malah tidak dicari Bapak Ibu. Dulu zaman CD kan berbayar ya, 1 CD 10.000 malah dicari-cari. Yang udah gratis biasanya malah enggak dicari. Semoga Bapak Ibu bisa mencarinya ya. Singkat saja sekilas supaya Bapak jadi gambaran. Responsif itu adalah gini Bapak Ibu. Ciri kelembutan yang pertama ya, ini yang dibahas detail di ibadah pertama. Responsif itu adalah gini, ketika Bapak Ibu menanggapi reaksi orang lain, aksi dari orang lain, entah itu yang tidak menyukai kita terutama. Bapak Ibu gak menanggapi dengan segera. Seringkali orang itu reaktif, spontan. Dan yang reaktif ini biasanya merusak. Karena gak dipikir dulu Bapak Ibu. Kita gak pikir panjang, gak diolah, gak dicerna dulu. Maka berdasarkan spontanitas yang Bapak Ibu ada dalam pikiran atau dalam perasaan kita. Dan ini berbahaya sekali. Seringkali jadi banyak merusak hubungan. Seringkali akan banyak meninggalkan penyesalan setelahnya. Makanya perlu responsif kita ini. Nah kelemah lembutan adalah sebuah kekuatan untuk bisa responsif. Menahan diri dulu diam, berpikir dulu sejenak. Timbang dulu dampaknya, baik buruknya. Perhitungkan perasaan orang lain. Perhitungkan apa sudut pandang juga dari orang lain. Dan itu sebuah kekuatan untuk bisa menahan diri seperti itu Bapak Ibu. Makanya dia butuh kekuatan rohani yang besar untuk bisa menahan diri, menimbang apa yang akan dilakukan. Itulah responsif. Yang kedua memaafkan. Karena Bapak Ibu dengan saya selalu akan dikelilingi sama orang-orang yang bisa berbuat salah sama kita. Selalu akan ada orang-orang yang melanggar, berbuat dosa, merugikan kita, menyakiti kita, mengecewakan kita. Dan reaksi paling umum, paling gampang dilakukan tanpa butuh kekuatan. Menghadapi orang-orang seperti itu adalah menghakimi. Tapi kelemah lembutan itu adalah memaafkan. Dan untuk memaafkan dibutuhkan kekuatan rohani yang besar. Untuk menghakimi tidak diperlukan kekuatan apapun. Karena itu adalah cenderung atau kecenderungan manusia, naturalnya manusia. Kedagingannya manusia seperti itu. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Nanti kalau mau detailnya saya nggak bisa ngulangin di sini. Kita sekarang lihat ke bagian yang ketiga. Ciri yang ketiga itu adalah bersedia diajar, bukan sukar didekati. Orang yang nggak bersedia diajar, orang ini akan jadi sukar didekati. Kenapa sukar didekati? Karena orang ini tidak berubah. Boleh dibilang dalam bahasa Alkitab itu bebal. Orangnya keras hati Bapak Ibu. Orang yang bersedia diajar adalah orang yang tidak keras hatinya. Orang yang bisa berubah. Orang yang siap dibentuk. Orang yang siap menjadi lebih baik. Tapi orang yang gak bisa diajar, gak bisa dikasih nasihat, gak bisa ditegur, gak bisa diomongin, gak bisa dikoreksi. Orang seperti ini akan jadi orang yang sukar untuk didekati. Karena dia merasa diri paling benar. Siapa yang senang dengan orang yang merasa diri selalu paling benar? Bapak Ibu kalau ngobrol sama orang ini selalu yang jadi salah adalah Bapak Ibu. Yang jadi korban adalah kita selalu Bapak Ibu. Dan dia selalu menang, selalu dia benar. Padahal dia salah juga gitu. Makanya orang gak akan suka menghadapi orang yang seperti itu.
Tapi orang yang siap diajar itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang membuka diri. Sekalipun dia orang pandai, sekalipun dia adalah seorang pemimpin, sekalipun dia adalah orang tua, sekalipun dia adalah seorang gembala, misalkan seorang pendeta. Tapi kalau dia hatinya siap diajar, rendah hati, orang senang lihat orang seperti itu Bapak Ibu. Sekalipun dia adalah orang yang kita bilang bijak, tapi dia selalu mau membuka dirinya untuk menerima teguran, menerima koreksi dari orang, terima nasihat. Bahkan seringkali Tuhan pakai Bapak Ibu orang yang ngasih nasihat, yang negur, yang ngajar kita, itu adalah bukan orang-orang yang di atas kita. Lebih mudah untuk kita mendengar orang yang ada di atas kita. Lebih mudah mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngobrol sama saya lalu saya kasih nasihat ini loh Pak, Bu begini. Oh ya karena Bapak gembala sih saya dengerin. Tapi gimana kalau yang ngomong itu adalah anak saudara sendiri. Pak, Mah jangan gitu dong, harusnya begini. Kamu tahu apa, umur aja baru segitu. Papa udah tahu makan asin lada, apalagi manis dunia ini. Kamu baru juga ngerasain manisnya doang, pedasnya belum. Kan begitu. Padahal anak juga bisa mengajarkan sesuatu. Dari anak maksudnya. Dia bukan ngajarin tapi dari apa yang dia sampaikan, dari apa yang dia hidupi, ada sesuatu yang bisa diambil sebuah pembelajaran kan begitu. Kita seringkali berhadapan bukan cuma dari orang saja. Dari keadaan pun orang harusnya bisa belajar kan betul Bapak Ibu. Dari situasi yang terjadi, orang yang hatinya bisa diajar, dia bisa terbuka lihat keadaan, dia bisa mendapatkan sebuah pembelajaran. Dan itu akan mengubah hidupnya akan semakin lebih baik lagi. Tapi orang yang sukar didekati, orang yang keras kepala, keras hati Bapak Ibu, maka dia tidak akan pernah belajar apapun. Justru dia merasa diri yang paling benar. Dan orang yang merasa diri paling benar gak perlu berubah. Betul ya? Dia sudah merasa benar kok. Ngapain dia berubah? Sudah benar. Padahal tidak ada orang yang udah selalu benar. Tidak semua orang yang selalu punya jawaban. Semua orang pasti punya area di mana dia tidak pernah tahu jawabannya harus seperti apa. Dan dia butuh jawaban mungkin dari orang lain. Dia butuh jawaban mungkin dari keadaan gitu kan. Dan untuk seperti itu dia harus punya hati yang siap untuk diajar. Nah ayatnya coba lihat. Yakobus 1 ayat 21b. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut. Artinya gini, terima dengan lemah lembut itu begini. Artinya orang itu siap untuk dikoreksi Bapak Ibu. Siap untuk diubah, siap dibentuk, siap dibongkar. Orang seringkali gak siap dibongkar Bapak Ibu. Orang lebih sering senangnya untuk membongkar orang lain. Tapi ini dia membuka dirinya dan mempersilahkan supaya dirinya bisa dibongkar. Diperbaiki, ditegur, dikoreksi. Dia ajar sesuatu supaya dia bisa berubah. Makanya ini adalah orang yang bersedia untuk diajar. Dan hanya orang yang bersedia diajar ini yang akan bisa semakin lebih baik. Tapi kalau orang yang hatinya keras, itu ibarat seperti tanah yang keras juga Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu lihat ada sebidang tanah gitu ya yang keras tanahnya ini kering. Kira-kira ada bisa ditanam sesuatu apa enggak yang bisa bertumbuh di tanah yang keras dan kering tadi itu? Enggak bisa kan betul Bapak Ibu ya. Tanah yang kering, yang keras tidak akan pernah bisa menghasilkan apapun dari tanah itu. Demikian juga dengan hati yang keras. Tidak akan pernah bisa ada sesuatu yang dihasilkan. Gak pernah ada buah yang bisa dihasilkan. Karakternya ya gitu-gitu aja. Gitu kan. Sifatnya ya begitu-begitu aja. Kebiasaan buruknya ya dia tetap pelihara begitu-begitu aja. Gak pernah ada perubahan apapun. Gak pernah bisa berubah. Gak ada karakter yang bisa berubah di sana. Dan tentu ini bukanlah hal yang diharapkan. Nah Bapak Ibu justru orang yang bijaksana ini adalah orang yang siap diajar, bahkan dia bisa belajar dari siapapun dan dari hal apapun. Musa, Bapak Ibu, satu kali waktu dia burn out. Karena dia harus memimpin seorang diri jutaan orang. Dan banyak orang yang punya masalah. Setiap orang yang punya masalah datang kepada Musa. Dan orang ini sampai ngantri panjang banget begitu. Musa kelelahan. Setiap hari dia harus menghadapi banyak sekali orang yang ingin meminta nasihat, meminta jalan keluar, minta tuntunan dari Musa.
Lalu satu hari Bapak Ibu, datanglah Yitro. Yitro ini adalah mertuanya Musa. Yitro ini bukanlah seorang besar seperti kayak Musa. Musa ini the great leader loh Bapak Ibu. Musa ini seorang pemimpin besar. Bayangkan 6 juta orang itu dipimpin sama Musa. Wow, kayaknya di dunia ini Bapak Ibu ya, pemimpin gereja pun belum ada tuh yang jemaatnya sampai 6 juta Bapak Ibu. Ya, ini berarti ini pemimpin besar, the great leader Bapak Ibu nih, Musa ini. Tapi bayangkan seorang pemimpin besar seperti Musa, lalu didatangi oleh seorang mertuanya yang dalam tanda petik ini orang Midian, ini seorang imam, tapi bukan siapa-siapa. Enggak seperti Musa yang pemimpin besar ini. Ini bukan siapa-siapa, ini orang biasa. Hanya dia statusnya sebagai mertua dari Musa aja. Tapi waktu Yitro melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan sama Musa seorang diri seperti itu, Yitro melihat enggak benar nih, enggak baik nih kayak begini. Musanya burn out, kelelahan, capek, bukan lelah fisik aja, lelah emosi juga. Dan semua rakyat yang sedang mau meminta petunjuk dari Musa pun kelelahan menunggu. Akhirnya Yitro memberikan nasihatnya. Supaya Musa ini jangan cuma sekedar seorang diri, tapi angkatlah kepala 1000, kepala 100, kepala 50, kepala 10. Ada pemimpin-pemimpin yang di bawah Musa untuk bisa mendelegasikan tugasnya kepada mereka. Nah lihat apa yang menjadi responnya Musa Bapak Ibu. Coba tempatkan, ini kalau cuma cerita gini Bapak Ibu perlu untuk menyelami. Perlu sedikit berimajinasi. Jangan cuma ngedengar tapi coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu sebagai Musa, the great leader Bapak Ibu. Pemimpin besar loh Bapak Ibu ini. Ada jutaan orang yang hormat sama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ada seorang pemimpin yang disegani. Musa itu disegani dan dihormati sama bangsanya saat itu Bapak Ibu. Sekarang harus mendengar nasihat, koreksian, teguran, ajaran dari seorang mertuanya yang notabene hanya orang biasa-biasa saja. Bukan orang hebat ini Bapak Ibu. Mungkin Musa mikir gini, Bapak tahu apa? Saya ini udah sekian tahun nih memimpin mereka. Saya udah lebih tahu. Bapak kan gak pernah memimpin orang sebesar ini. Tapi waktu mertuanya ngasih nasihat, inilah reaksi Musa, perhatikan. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Perhatikan. Musa mendengarkan. Mendengarkan itu menunjukkan sebuah kerendahan hati. Betul Bapak Ibu? Seorang orang hebat kalau dia mau mendengarkan seorang berbicara, ini orang berarti hebat. Ini punya kekuatan Bapak Ibu. Dia punya kerendahan hati untuk bisa terima apa yang disampaikan. Biasanya orang kan langsung bikin, udahlah cukup diam. Orang tua ketika anaknya ngomong, udahlah diam, tahu apa kamu? Seorang suami ketika istrinya ngomong, udahlah diam, kamu tahu apa soal kerjaan saya? Karena gak mau dengar. Karena mendengarkan itu adalah sebuah kebesaran hati. Mendengarkan itu adalah sebuah kekuatan jiwa Bapak Ibu. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya, bukan cuma didengar, tapi dipraktekkan, dilakukan. Berarti dia bukan cuma mendengar, tapi dikatakan ini mendengarkan. Berarti benar-benar dia terima secara utuh. Dan itu dipandang baik sama Musa. Dan akhirnya Musa mengambil langkah untuk melakukan apa yang disampaikan. Kita bisa lihat Bapak Ibu, kerendahan hati Musa kan. Tadi kan saya bilang, Alkitab itu hanya mencatat 2 pribadi yang lemah lembut. Yang pertama itu Yesus Kristus Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah Musa. Ya kan? Musa itu bisa dengan rendah hati, dengan kelemah lembutan dia terima. Padahal dia punya hak, punya kemampuan dan otoritas untuk bisa menolak itu. Karena dia adalah pemimpin besar. Tapi dia tidak melakukannya. Itu namanya kekuatan yang dikendalikan. Ya betul kan? Musa tetap punya kekuatan, tapi dia bisa kendalikan. Untuk bisa saya dengar, ini hal yang baik saya lakukan. Nah Bapak Ibu, Sokrates seorang filsuf Yunani kuno ya, itu dia hidup di zaman 5 abad sebelum Masehi. Sokrates pernah ngomong begini, ini orang bijak nih, namanya filsuf ini orang bijaksana. Tapi orang bijaksana aja dia bilang gini, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Makanya disebutnya sebagai paradoks Sokratik Bapak Ibu. Karena dia orang yang tahu banyak, tapi dia bilang saya tidak tahu. Ada banyak orang yang baru tahu sedikit, merasa tahu banyak. Baru baca artikel tentang kesehatan, beberapa gitu, wah udah mulai ngerti nih tentang kesehatan. Ada dokter yang ngomong di depan sama dia Bapak Ibu, enggak kayak begitu. Ini
gini. Dokter belajar tahunan dia baru baca beberapa lembar artikel. Yang tahu sedikit, merasa tahu banyak. Yang tahu banyak dia bilang kayak Sokrates, saya tidak tahu. Itu loh Bapak Ibu. Ya. Baru ikut seminar sehari misalkan tentang tentang saham begitu Bapak Ibu ya. Investasi di saham, ikutan seminar sehari, wah bagus. Wah saya ngerasa tahu banyak nih, langsung berani ngelangkah, jebret-jebret masukin investasi saham. Padahal yang udah tahunan yang udah paham tentang saham ini sangat hati-hati. Enggak seberani seperti itu. Nah itu loh Bapak Ibu. Yang tahu banyak biasanya dia akan lebih merasa diri tidak tahu. Tapi yang baru tahu sedikit merasa tahu banyak. Itu dalam dunia manapun berlaku hal yang sama. Saya ingat dulu waktu saya masih sekolah teologi Bapak Ibu ya. Itu dosen-dosen ada beberapa yang ngomong gitu. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang baru tahu sedikit, waduh udah berani berkoar-koar. Pendetanya khotbah didebatin Bapak Ibu. Gitu kan. Nah mereka yang udah doktor teologi aja, mereka lebih hati-hati. Bahkan mereka bilang ini, saya harus lebih banyak belajar sebetulnya. Tapi yang baru belajar, saya sudah tahu banyak. Nah itulah Bapak Ibu. Nah Sokrates saja orang yang bijak loh. Ini seorang filsuf hebat. Dia bilang, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Salomo bilang juga di kitab Amsal, coba perhatikan ini. Baiklah orang bijak itu mendengar. Orang bijak. Dia bukan bilang orang bodoh yang mendengar. Orang bijak. Orang yang pandai, orang yang tahu banyak, orang yang punya pengalaman banyak. Mendengar. Jadi ternyata kunci untuk kita jadi semakin bisa lemah lembut, bisa diajar artinya Bapak Ibu, lebih banyak gunakan kuping, telinga. Bukan lebih banyak gunakan mulut. Karena orang yang siap diajar, siap dikoreksi, siap ditegur, siap diubahkan, harus lebih banyak menggunakan telinganya untuk mendengar. Betul ya Bapak Ibu ya? Waktu kita gak mau pakai gunakan telinga, oh berarti kita sudah merasa so tahu. Kita sudah merasa diri paling tahu, merasa diri paling benar, merasa diri paling berpengalaman. Dan orang seperti ini lebih banyak mengkritik orang Bapak Ibu. Lebih banyak mendebat orang. Dan dia tidak akan pernah bisa berubah apa-apa. Tapi orang yang menggunakan banyak telinganya, membuka telinganya, orang ini adalah orang yang bisa berubah. Orang yang bisa dibentuk. Itu aja ciri-ciri paling gampangnya. Apakah Bapak Ibu adalah orang yang lebih senang menggunakan telinga atau lebih senang menggunakan mulut ketika kita berdialog sama orang? Coba ayo. Ayo. Kalau saya jujur, saya lebih senang menggunakan banyak telinga saya. Saya seringkali dalam beberapa ketemu sama hamba Tuhan, saya waktu masih sering keliling Bapak Ibu, saya ke Palu, di Palu ada hamba Tuhan yang ngomong gini, Bapak ini seorang pendengar yang baik. Padahal saya ketemu juga jarang sama dia, tapi waktu dari obrolan dia bisa segera menilai, Bapak ini seorang a good listener katanya begitu. Karena saya lebih banyak mendengarkan. Karena waktu saya mendengarkan, tujuan saya seperti ini, saya sedang melayani dia. Mungkin dia pengen ada cerita banyak, saya dengerin, saya tidak banyak komentar, saya komentari sesuatu yang penting aja. Di tempat yang lain lagi Bapak Ibu, saya ketika lain di luar kota, hamba Tuhan saya juga ngomong, Bapak ini seorang pendengar yang baik. Jadi ada beberapa orang yang ternyata nggak pernah ketemu, tapi dia mengkonfirmasi pada seperti itu. Saya lebih banyak menggunakan telinga. Bahkan di ruang pendeta di atas Bapak Ibu ya, setiap kali saya ada di sini, kalau ada tamu pendeta yang datang, jujur aja saya sering kali lebih banyak mendengarkan dia berbicara. Bukan saya yang berbicara. Karena bagi saya saat saya mendengarkan, saya sedang melayani dia. Tapi dengan cara begitu pun juga saya jadi banyak menambah ilmu gitu loh. Kalau kita banyak ngomong, kita kehabisan ilmu Bapak Ibu. Iya kan? Tapi waktu kita banyak dengar, kita nambah ilmu. Makanya ini bilang, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Bukan baiklah orang bijak berbicara supaya orang banyak ilmu. Enggak begitu ayat ini bilangnya. Kita konsep berpikirnya begitu, kita ngerasa bijak, kita banyak berbicara supaya orang nambah banyak ilmu. Padahal kita bilang di Salomo nih, orang paling berhikmat Bapak Ibu. Orang bijak mendengar, bukan banyak berbicara. Makanya kunci untuk kita semakin lebih lemah lembut adalah mendengar, siap diajar, siap dikoreksi. Dan dalam dunia psikologi juga ada yang dikenal dengan fenomena Dunning-Kruger Bapak Ibu. Nah ini nih, ya. Ini mungkin istilah baru karena saya juga baru menemukan sebetulnya Bapak Ibu. Ini mirip seperti yang Sokrates ngomong. Fenomena Dunning-Kruger ini adalah orang yang kurang kompeten, yang kurang ahli, yang baru tahu kayak tadi gitu ya. Merasa tahu banyak. Tetapi orang yang sangat kompeten, yang udah ahli bahkan Bapak Ibu. Dia akan merasa gini, saya merasa belum tahu banyak. Sehingga dia merasa perlu lebih banyak belajar artinya. Orang yang udah ahli ini. Yang orang ahli semakin sadar kekurangannya. Orang yang baru tahu sadar, dia merasa sadar gini, saya sudah memiliki segalanya. Sehingga dia gak perlu banyak belajar.
Padahal kita butuh banyak belajar supaya kita bisa berubah. Karena kembali bahwa kita ini enggak punya semua jawaban dalam hidup ini Bapak Ibu. Kita membutuhkan koreksian dari orang lain, teguran dari orang lain, ya, ajaran dari orang lain supaya kita ini semakin baik. Dan orang yang siap diajar inilah adalah orang-orang yang akan bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, ternyata salah satu kunci untuk orang bisa mengalami pertumbuhan rohani yang baik adalah punya hati yang lemah lembut. Karena orang yang hati yang lemah lembut ini adalah orang yang siap diajar, siap diubah, siap dibentuk. Pastikan Bapak Ibu setiap hari Minggu kalau datang di gereja, Bapak Ibu adalah pribadi yang lemah lembut hatinya, yang siap diajar. Yang bukan membantah khotbah itu. Betul, saya perlu akui enggak sepenuhnya kok, namanya juga pengkhotbah, juga masih manusia Bapak Ibu. Mungkin dia ada salah bicara, ada salah pengertian sedikit-sedikit pasti ada. Tapi orang yang bisa diajar, bisa dikoreksi adalah gini, dia selalu menyerap banyak hal-hal yang baik. Karena dia tahu bahwa ini semua adalah seburuk-buruknya khotbah lah Bapak Ibu ya. Pasti akan ada sesuatu yang mengena dan itu bisa mengubah hati kita. Betul nggak Bapak Ibu? Seburuk-buruknya pasti ada. Nah makanya orang yang siap diajar itu adalah orang yang ya udah sekalipun pengkhotbahnya anggaplah bukan pengkhotbah yang terkenal. Seperti saya bukan pengkhotbah terkenal Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kita bisa siap terima. Apapun yang dia sampaikan pasti ada sesuatu pesan baik bagi saya pribadi. Sehingga itu akan menyerap sesuatu dan itu akan semakin merubah kehidupannya kita ini. Ya, setelah terakhir. Nah jadi lemah lembut ini juga artinya bisa ditegur atau bisa dikoreksi. Selain tadi bisa diajar ya. Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Perhatikan ini. Janganlah mengecam seorang pencemooh. Bayangkan, mengecam tuh gini loh. Jangan tegur seorang pencemooh. Supaya engkau jangan dibencinya. Jadi coba cerminkan sama diri kita Bapak Ibu. Pada saat kalau kita ditegur lalu kita marah sama yang negur. Berarti kita dikategorikan sebagai seorang pencemooh. Coba apakah Bapak Ibu waktu ditegur marah enggak? Enggak usah dijawab Bapak Ibu, jawab di dalam hati aja. Ya, saya kalau ditegur marah enggak? Saya kalau ditegur suka enggak? Saya kalau ditegur bisa terima enggak? Saya waktu dikoreksi bisa membuka hati enggak? Saya bisa olah enggak kata-kata dia? Betul enggak ini buat saya? Betul enggak ini sebuah cerminan bagi saya? Kalau saat itu Bapak Ibu belum bisa terima, jangan marah dulu. Misalkan Bapak Ibu ditegur sama orang dan saat itu mungkin belum bisa terima tegurannya. Saran saya baiknya jangan marah dulu, jangan segera reaktif tadi Bapak Ibu. Nah itu ya, jangan segera reaktif terhadap teguran tadi. Tapi coba Bapak Ibu nanti pulang, coba renungkan. Coba olah kata-katanya itu. Renungkan, pikirkan baik-baik. Betul gak saya seperti itu? Siapa tahu memang betul Bapak Ibu. Hanya kitanya yang belum melihat. Karena itu adalah blind spotnya kita. Titik butanya kita belum lihat. Maka saat ditegur itu jadi sebuah, oh iya. Saya harus berterima kasih sama dia berarti. Betul gak Bapak Ibu? Harusnya kita berterima kasih sama orang yang mau negur kita. Karena gak semua orang mau negur loh. Jujur ngomong Bapak Ibu saya, kalau disuruh pilih antara negur orang ataukah tidak negur, saya akan pilih tidak negur. Karena negur itu beresiko. Tidak disukai jadinya. Ya kan tadi tuh, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya kau jangan dibencinya. Berarti ada potensi dibenci sama orang. Gimana kalau saya menegur orang itu ternyata dia adalah seorang pencemooh tadi. Dibenci nih saya Bapak Ibu, lebih baik saya biarin aja. Daripada saya dibenci sama orang. Ada resiko. Tapi sebetulnya yang betul Bapak Ibu, yang benar saat kita ditegur kita harusnya berterima kasih sama yang negur. Karena dia pengen kita lebih baik. Betul gak Bapak Ibu? Apalagi kalau ditegurnya sama firman Tuhan. Firman Tuhan gak mungkin salah Bapak Ibu. Berarti Tuhan ingin kita berubah. Tuhan ingin kita jadi lebih benar, jadi lebih baik. Itu. Makanya kita patut bersyukur dan berterima kasih sama orang yang berani negur sama kita. Dalam dunia kerja pun sama. Kalau ada konsumen yang berani komplain sama Bapak Ibu, itu kan kayak negur Bapak Ibu ya. Jangan marah. Menurut survei Bapak Ibu, hanya 10% konsumen yang berani menegur. 90%-nya sebodoh. Paling yang mereka lakukan adalah gini, oh saya tidak suka dengan produk dia, dengan pelayanan dia, saya tidak akan beli lagi, saya tidak akan kembali lagi. Itu aja. Tahu-tahu nanti kenapa ya omset turun, kenapa ya dagang sepi. Nah itu aja paling efeknya Bapak Ibu. Tapi bersyukur, berterima kasih kalau ada konsumen yang mau kasih tahu, negur sama kita, komplain dia sama kita. Tentang
barangnya, pelayanannya, misalkan begitu. Harus bersyukur. Karena dia pengen kita lebih baik. Dia mau nanti ingin datang lagi ke tempat kita. Pengen belanja lagi. Hanya dia kurang puas saat itu. Sehingga dia memberitahu sama kita. Nah, kita patut bersyukur Bapak Ibu. Nah, saya juga membuka diri. Kalau ada yang perlu ditegur, dikomplain khotbah saya silahkan. Jangan ragu Bapak Ibu. Karena selama ini yang berani komplain cuma istri saya aja. Ya kan, yang kasih tahu, kamu tadi khotbah gini, jangan gitu loh. Cuma istri saya aja. Istri saya berani koreksi saya Bapak Ibu. Tapi saya membuka diri, silahkan kalau ada yang, Pak Henry tadi ngomongnya jangan gitu loh Pak. Oh, saya berterima kasih. Saya akan renungkan dulu itu. Oh iya benar juga sih ya, terima kasih buat tegurannya. Itu saya perlu belajar untuk lakukan itu juga Bapak Ibu. Lanjutkan ya. Kecamlah orang bijak. Nah perhatikan, tegurlah orang bijak. Koreksilah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Nah gitu, lihat tuh. Engkau akan bukan cuma sekedar dia bisa dikoreksi orang bijak ini, tapi dia akan berterima kasih sama Bapak Ibu. Itu orang bijak. Nah, lihat tuh. Kecamlah orang bijak, tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Artinya dia berterima kasih sama Bapak Ibu. Jadi lihat, mana kategori kita? Pencemooh, seorang pencemooh, ataukah seorang bijak? Orang yang lemah lembut adalah seorang yang bijak. Amin Bapak Ibu. Orang yang lemah lembut itu adalah seorang yang bisa, bukan cuma sekedar bisa dikoreksi, bisa ditegur, tapi bahkan dia berterima kasih sama yang menegurnya. Karena dia tahu, dia juga masih harus berubah. Dia juga masih harus belajar. Bisa paham sampai di sini Bapak Ibu? Imam musik boleh siap-siap ya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Lihat, yang suruh dikasih nasihat itu siapa? Bukan orang bodoh, bukan orang bebal, tapi orang bijak. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan jadi lebih bijak. Karena orang bijak tadi apa? Mendengarkan. Betul ya tadi ya? Orang bijak itu mendengarkan. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan jadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Ya itu tadi, menambah ilmu Bapak Ibu. Kuncinya adalah mau menggunakan telinga lebih banyak. Maka itu adalah orang yang lemah lembut. Orang yang bisa diubah, orang yang bisa dibentuk. Dan bagi orang yang lemah lembut Bapak Ibu, maka itu akan mempermudah bagi Tuhan untuk memimpin kita. Bagi Tuhan untuk mengubah kita. Bagi Tuhan untuk membentuk kehidupan kita untuk jadi lebih baik lagi. Tapi bagi orang yang keras hati, itu akan mempersulit. Tuhan pun juga akan dipersulit sama kita. Meskipun dia tidak akan kesulitan Bapak Ibu. Tapi kita sedang mempersulit Tuhan dalam memimpin kita. Dalam membentuk dan mengubah hidup kita. Jadi nasihat saya sebagai ciri yang ketiga yang terakhir. Sebagai orang yang lemah lembut. Gentleness ini Bapak Ibu. Ini adalah jadilah orang yang lebih banyak menggunakan telinga. Sekalipun kita udah tahu banyak. Sekalipun kita udah punya pengalaman banyak. Sekalipun kita udah mengerti banyak hal. Tapi tetap gunakan telinga kita supaya kita semakin lebih bijaksana lagi. Amin ya. Yuk kita bangkit berdiri. Bapak sentuh hatiku tuh di mana tuh? Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Buat hati kami lebih lemah lembut ya Tuhan. Buat hati setiap kami bisa diajar. Lebih rendah hati untuk menerima teguran, untuk menerima nasihat, menerima koreksi. Yang kami sadari bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kami, perubahan hidup kami, pertobatan kami. Tuhan mau bentuk kami lebih indah lagi. Tuhan bisa bekerja bahkan lewat anak kecil, lewat orang yang lebih muda, orang yang di bawah kami, bahkan orang yang ada di atas kami dan siapapun, bahkan lewat keadaan apapun. Biarlah ajar terlebih ya Tuhan, supaya kami punya hati yang bisa diajar. Sehingga apapun keadaannya, apapun situasinya, siapapun yang Tuhan pakai untuk menyampaikannya kepada kami. Yang terpenting adalah kami punya hati yang siap diajar, hati yang siap berubah. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak punya hati yang keras, hati yang lembut, hati yang lemah lembut, hati yang siap dibentuk. Mampukan kami terus berubah ya Tuhan. Karena kami sadari kami pun juga banyak sekali kekurangan yang masih harus diperbaiki. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati setiap kami. Sehingga lewat perjamuan kudus yang kami sebentar akan lakukan, kami akan terus diingatkan dan disadarkan bahwa kasih Allah begitu hebat, begitu besar akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga hari ini kami yang tadinya bergumul di dalam lumpur dosa, sangat dalam sumur kegelapan, Tuhan yang angkat kami dari sana, membersihkan hidup kami, dan diangkatnya menjadi anak-anak Allah yang tinggi. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat semua anugerah-Mu. Biarlah kami mau melepaskan pengampunan, karena kami juga adalah orang-orang yang sudah diampuni, yang sudah dilayakkan. Kami lepaskan pengampunan pada orang-orang yang bersalah sama kami. Dan kami juga minta ampun pada Tuhan, supaya kami juga kudus dan layak untuk sehidangan semeja dalam perjamuan yang suci ini. Terima kasih Bapak, kami akan masuk perjamuan kudus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang belum terlayani roti dengan anggur? Boleh angkat tangannya. Ada, nah minta tolong dibantu. Baik, udah semua ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur Bapak Ibu. Ucapkan terima kasih. Terima kasih. Dari hati kita yang terdalam bersyukur sama Tuhan. Terima kasih.
buat 3 kali ibadah di hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, lawatan-Mu bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Dari pagi sampai siang, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan Engkau di tempat ini. Buat lawatan bagi umat-Mu. Terima kasih buat firman, terima kasih buat setiap pujian, penyembahan. Terima kasih buat perjamuan kudus. Terima kasih buat setiap berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi setiap umat-Mu di 3 kali ibadah ini ya Bapa. Biarlah kami membawa anugerah Tuhan pulang ke rumah kami. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Energi dari Tuhan yang baru bagi kami. Itu cukup bagi kami untuk terus melangkah, menatap hari depan kami sebagai hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati buat semua para hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan buat tim worship leader, para singer, buat tim musik. Terima kasih buat tim production semua Tuhan, buat para diakon-diakones, untuk para pendoa syafaat, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk leader next gen. Untuk semua yang ambil bagian dalam pelayanan di hari ini, semua Tuhan limpahi dengan kebaikan Tuhan. Curahkan berlimpah, kebaikan-Mu selalu ada atas hamba-hamba-Mu. Mereka yang telah berjerih lelah, mereka yang telah mendedikasikan diri mereka, Tuhan yang gantikan dengan anugerah-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa, berkati juga bagi setiap umat-Mu Tuhan. Ibadah ketiga, Tuhan berkati setiap kesehatan kami, berkati setiap rumah tangga kami, berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang kami kerjakan. Tuhan yang selalu melindungi, membukakan jalan, melancarkan, memberi kemudahan. Karena janji-Mu yang mengatakan Tuhan akan membuat perbedaan kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan mereka yang tidak melakukannya. Bapa, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu selalu ada, tercurah bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi para pembina kami, untuk Gembala Pembina, untuk Pak Niko, juga untuk kelima wakil Gembala. Tuhan berkati dimanapun hamba-hamba-Mu hari ini melayani, biarlah pengurapan Tuhan yang kuat turun atas mereka. Kesehatan yang baik, Tuhan memberkati keluarganya, memberkati seluruh aktivitas keseharian dari hamba-hamba-Mu ini. Berkati mereka juga Tuhan kasih hikmat, untuk mereka bisa memimpin gereja-Mu, GBI Sukawarna, semakin hari terus semakin dalam melakukan apa yang jadi panggilan Tuhan, visi Tuhan bagi gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberkati buat pemerintah, buat Bapak Presiden, untuk seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, dan juga seluruh pemerintah dari pusat sampai daerah, TNI Polri, anggota DPR, MPR. Tuhan beri hikmat kepada mereka, hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijak dalam mereka mengambil langkah, membuat keputusan. Biarlah Tuhan yang tuntun setiap langkah mereka. Dan Tuhan berkenan atas bangsa ini, sehingga Tuhan mencurahkan berkat Tuhan bagi bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan yang sempurnakan ibadah kami dan berkat-Mu. Kami akan dua tangan kami, dengarkan firman Tuhan ini Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Terimalah berkat dari Allah, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu.